Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bittaqwa wal istiqamah wa awsana bil adli fi ada'il amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MPE. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Sukadiono MM. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua dan Sekretaris Aisyah Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lamongan, yang saya hormati Forkopimda, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari, Ibu Kajari atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua PA, Bapak Sekda yang hari ini izin ada kegiatan di Padang bersama Pak Kadis Pertanian, Bapak Ibu Kepala OPD seluruhnya yang saya hormati, Kepala Dinas, Badan, Pak Inspektur, Bapak-bapak, para kiai, para sesepuh, para ustadz, pimpinan pondok pesantren yang kami muliakan, Bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah tetangga, Ketua PDM Bojonegoro, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Ormas, Bapak Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Basnas, Ketua NU Cabang Lamongan, Ketua NU Cabang Babat, Ketua LDII, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, dan Bapak Camat Kota Lamongan. Yang saya hormati para pimpinan amal usaha, Bapak-bapak anggota pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati, Ibu Ketua PDA yang saya hormati bersama seluruh jajarannya, Bapak-bapak dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Ketua Majelis Lembaga Urtum, para saudagar-saudagar muda Muhammadiyah yang tadi pameran di UMKM Pak Bupati, yang siap bersama-sama kita untuk berkolaborasi untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Lamongan. Seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan tanpa mengurangi hormat saya kepada panjenengan semua. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ada Profesor Zainuddin Maliki yang saya hormati, anggota DPR RI. Saudara-saudara kita yang di partai politik yang berdakwah di segmen lain, Pak Haji Husnul Akib, Mas Amar Saifuddin, dan kawan-kawan para anggota DPR, seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Ya kalau sudah berdiri di depan gini ya kadang-kadang mesti dicatat bareng nggih, enten sing lali. Bapak Ibu seluruhnya yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya semata pada pagi sampai siang hari ini ada sejarah bahwa hari ini ada pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah periode masa jabatan, masa pengabdian, masa khidmah 2022-2027. Yang tentu ini didahului dengan Musda Muhammadiyah
dan Musda Aisyah. Di dalam Musda Muhammadiyah itu kemudian dipilih 13 formatur. Jadi nyun sewu Pak Ketua PBM, ini yang paling besar selama ini. Biasanya dulu 9, 11, tapi ini kita putuskan 13. Dipilih 13 formatur. Dan kemudian setelah terpilih 13 formatur, mereka menyepakati bahwa Saudara Dr. Andes Haji Sodikin MPD disepakati menjadi Ketua PDM Lamongan periode 22-27, yang selanjutnya diusulkan penetapan pengangkatannya oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan sudah ditetapkan dan hari ini dikukuhkan. Pimpinan daerah Aisyah juga begitu. Musda memilih 9 formatur. Dari 9 formatur itu kemudian bersidang untuk menentukan ketua dan kemudian disepakati, mereka bersepakat bulat penuh ya, bulat. Dan kemudian ketuanya adalah Ibu Haja Diana Mufidati SAG SPD. Dan kemudian diusulkan ke pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur dan diangkat oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur dan hari ini sudah dikukuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua yang diamanati itu bukan yang terbaik. Jadi ketika Abu Bakar dulu terpilih, itu beliau berpidato begini, sungguh aku adalah orang yang terpilih di antara kalian, tetapi aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu kalau aku dalam menjalankan amanat itu kemudian benar, maka bantulah aku, tolonglah aku, dukunglah aku. Dan kemudian kalau aku nanti dalam menjalankan amanah itu tidak benar, maka ingatkan aku. Dan kemudian dipertegas oleh Abu Bakar, tidak ada ketaatan kepada makhluk, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kita bukan yang terbaik, tapi kita yang terpilih. Lah, kita yang terpilih itu kemudian kita dikasih ruang, kita dikasih waktu, kita dikasih kesempatan. Kata orang pinter, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ketika orang dikasih masa, sebenarnya mereka, kita semua saat dikasih masa itu, ada waktu yang diberikan kepada kita, sesungguhnya adalah kita dikasih kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada para pemegang amanah. Maka jangan sia-siakan waktu 5 tahun ke depan. Pastikan bahwa 5 tahun ke depan itu kita semua yang diamanati itu benar-benar bisa menunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang ketika dikasih kesempatan, dikasih ruang, itu kemudian kesempatannya, ruangnya diisi dengan amal yang terbaik. Ahsanu amala. Dan kemudian Rasulullah juga memberikan pelajaran pada kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah ke depan memiliki tantangan yang cukup strategis yang kita semua harus menjawabnya. Kita semua yang harus bersama-sama untuk mencari solusi. Misalnya kemudian pentingnya pendidikan anak di usia dini. Kemudian
kader digital, kader milenial yang di hadapan kita. Belum lagi ada isu stunting, kemudian pernikahan di usia muda, dan berbagai permasalahan lainnya. Itu tentu kemudian menjadi tantangan yang kita semua harus bersungguh-sungguh untuk membersamai mereka, untuk memberikan format bagaimana mereka bisa terjawab dari kesulitannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan dakwah kita ke depan adalah dakwah itu membersamai. Saya ulangi, dakwah itu membersamai, bukan menghadapi. Membersamai bukan menghadapi. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menjawab, bukan hanya cuap-cuap. Dakwah itu memberi solusi terhadap permasalahan umat. Dan karena itu kita hadirkan solusi-solusi keumatan itu. Karena itu kemudian di samping selama ini yang sudah kita ambil dalam gerakan dakwah kita, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar li'i'la'i kalimatillah li'izzil islam wal muslimin, selama ini sudah kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Juga kita bersungguh-sungguh untuk menangani pendidikan, kita bersungguh-sungguh untuk menangani kesehatan. Selanjutnya kita perlu bersungguh-sungguh untuk membangun ekonomi umat, agar umat di Kabupaten Lamongan ini kemudian menjadi umat yang sejahtera. Bersama pemerintah Kabupaten Lamongan, Pak Bupati dan seluruh kekuatannya, kita bersinergi, berkolaborasi, mengantarkan rakyat Lamongan mereka menjadi hidup yang lebih sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik, tahun 2024. Tahun itu tidak sekedar kita hadapi, tapi kita akan melewati dengan baik. Dan kemudian kita pastikan generasi-generasi kita, kader-kader kita yang punya potensi, yang punya bakat menjadi politisi, kami persilahkan untuk turun ke gelanggang menjadi politisi. Silahkan berpolitik dan menjadi politisi yang baik, tapi pesan dari Muhammadiyah adalah jadilah politisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Nilai itu yang dimaksud bukan berapa nilainya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah value, akhlakul karimah. Karena di sana, di perjuangan politik itu ada penting juga, Anda nanti akan punya kewenangan bersama teman-temannya untuk berdakwah bagaimana merumuskan regulasi. Kalau di pusat mungkin undang-undang, di daerah peraturan gubernur, peraturan daerah, perda, dan seterusnya. Regulasi yang Anda putuskan, kalau nanti itu bermanfaat kepada rakyat, tentu itu nanti Anda akan punya poin dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Pertanggungjawabkan jabatan Anda di jabatan politik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada dakwah anggaran. Anda punya kesempatan untuk menganggarkan. Di sana juga ada dakwah pengawasan. Anda punya kesempatan untuk an-nahyu anil mungkar. Kalau bersungguh-sungguh Anda lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik. Yang terjun di gelanggang politik, saya ulangi, pegang tinggi nilai-nilai al-akhlakul karimah. Ada yang bertanya, Pak Sodikin, zaman gini kok masih kita harus menjunjung tinggi nilai? Zaman apapun. Karena Rasulullah SAW telah memprediksi dulu. Bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Awal-awal permulaan Islam dulu, ketika menjunjung nilai-nilai al-akhlakul karimah, menjunjung tinggi nilai tauhid, waktu itu dianggap aneh. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Suatu saat nanti
akan dianggap aneh seperti ketika muncul di awal-awal. Saat itu Rasul menyatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh-aneh itu. Lalu ada seorang sahabat yang punya keberanian bertanya kepada Rasulullah, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa yang dianggap aneh itu wahai Rasul? Nyuwun sewu jawaban Rasul, alladzina yuslihuna inta fasadin nas. Alladzina yaiku wong akeh yuslihuna kang dheweke kabeh padha agawe bagus inta fasadin nas ing tengah-tengah kerusakane menungso. Karena itu saya ulangi lagi, jadilah politisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Dan kemudian Muhammadiyah ini adalah rumah besar kita semua. Ketika berpolitik di sana, monggo silakan. Tetapi ketika kembali ke rumah besar Muhammadiyah, berteduh di bawah rumah besar Muhammadiyah ini, aturan yang berlaku adalah aturan di rumah besar rumah tangga Muhammadiyah itu. Dan kita di situ akan hidup dengan harmonis. Gesekan yang terjadi di luar akan selesai di rumah besar ini. Kita bersama-sama di rumah besar ini, kita diskusikan hal-hal yang kemudian perlu didiskusikan. Kita cari solusi hal-hal yang perlu dicari solusinya. Dan kemudian kita sandingkan kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekuatan untuk bersama-sama menyelesaikan solusi itu. Terakhir sekali, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di tengah-tengah kesibukannya yang hari ini ngestokaken rawuh di Lamongan. Tentu ini poin tersendiri dan kepercayaan tersendiri beliau juga Ibu Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, juga Ibu Sekretaris. Berikutnya kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Bupati Lamongan, juga Bapak Wakil Bupati Lamongan, bersama Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ibu Ketua GOW yang sangat kami hormati, yang selama ini juga membersamai kita semua untuk bersama-sama berkolaborasi untuk memformat, memberikan jawaban kepada masalah keumatan. Terakhir sekali, untuk menutup sambutan kami selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, boleh saya berpantun ya? Satu kali aja pantun, tapi harus keluar cakepnya. Ya. Harus keluar cakepnya. Sarapan pagi dengan soto Lamongan. Jangan lupa taburkan puyah. Mari kita membangun kolaborasi dan sinergi dengan semua kekuatan di Kabupaten Lamongan untuk maju bersama Muhammadiyah dan Aisyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.